masyarakat tidak setuju dengan undang-undang, ya kan? Apakah masyarakat punya hak untuk menolaknya? Kan tidak. Kalau sudah ditetapkan oleh putusan hakim itu mengangkat perbedaan. Jadi ketika mahkamah sudah memutuskan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu semua, dimanapun berada, jumpa lagi di podcastnya Bawaslu Ngopi Luda, ngobrol pemilu dan pilkada. Nah, saat ini Bawaslu kedatangan dua narasumber ataupun di situ sebagai pemberi informasi untuk menambah kesanan kita berkaitan dengan pemilu ataupun pilkada. Karena kita di sini sifatnya itu ngobrol pemilu dan pilkada. Kita kedatangan di hari istimewanya Bawaslu. Kita kedatangan tamu-tamu yang istimewa. Beliau merupakan pakar-pakar pemilu yang memang sudah tidak dilakukan lagi ya kalau nanti kita membahas masalah pemilu. Nah, di sini ada dua narasumber yang kita kenalkan kepada sahabat Bawaslu semua. Di sini ada Pak Dr. Khairul Fahmi SHMH yang sudah tidak asing lagi ya. Saya rasa sahabat Bawaslu semua sudah kenal beliau. Nah, beliau itu selalu hadir setiap ada kegiatan-kegiatan pemilu sebagai narasumber. Beliau itu walaupun di Sunda sampai tingkat nasional beliau selalu hadir untuk memberikan mungkin kritikan juga ya terhadap lembaga-lembaga penyelenggara, bagaimana pemilu sendiri dan juga mungkin punya peran nih dalam hal untuk merumuskannya adanya undang-undang ataupun revisi undang-undang berkaitan dengan pemilu mungkin. Nah, di sini kita langsung dengan beliau Pak Dr. Khairul Fahmi, beliau seorang akademisi, dosen di Fakultas Hukum di Universitas Andalas Padang, Sumatera. Nah, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Jumpa bisa hadir di podcast Bawaslu ini gimana rasanya? Selamat alhamdulillah. Sama Bawaslu-nya kan. Nah, kemudian narasumber kita yang kedua di sini. Nah, ini juga beliau tidak asing ya, sahabat Bawaslu semua mungkin juga sudah familiar dengan beliau. Selalu hadir di seminar mungkin yang berkaitan dengan pemilu juga. Nah, sama ya dengan Pak Dr. Khairul Fahmi juga. Jadi kalau kita bicara pemilu sudah tidak diragukan lagi keilmuan beliau tentang pemilu. Di sini hadir Bapak Adil Aulia SHI, MA HK. Beliau juga akademisi yang sekarang bertugas sebagai dosen di Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Bagaimana kabarnya Pak Adil? alhamdulillah sehat. Sehat. Gimana nih Pak? Bisa hadir di podcast Bawaslu. Sebenarnya kami yang gregetan ya, Bawaslu yang gregetan ya. Kalau saya sih ya senang karena ada Pak Fahmi di sini. Kalau saya bukan pakar pemilu. Tapi kalau kita sudah berada dengan pakar pemilu, Iya. kita jadi ikutan. Iya, kebetulan pakarnya. Kebetulan Iya. pakarnya. Saya hanya orang yang intens bicara tentang perbaikan demokrasi dan politik. Ya, intens ya. Tapi semoga gitu ya Pak ya. Termasuk pemilu. Termasuk pemilu. Termasuk pemilu. Instrumennya di dalam. Pemerhati juga. Ya, tapi semoga lah para akademisi ini memang sekarang di tengah keterbatasan anggaran atau efisiensi negara sekarang kan Bawaslu kena imbasnya. Semoga bapak-bapak ini memang pakar-pakarnya bisa mendorong untuk penguatan lembaga Bawaslu sendiri. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita inginkan. Jadi sahabat Bawaslu semua, tadi kita sudah perkenalkan dengan narasumber kita. Jadi tadi kalau Pak Edil bilang beliau belum pakar, tapi ketika kita sudah berada di antara pakar pemilu seperti Pak Dr. Khairul Fahmi, kita juga ikutan pakar. Nah, semoga ya kita pakar semua. Kebahagiaan kecipratan ilmunya dari pakar pemilu sendiri. Nah, di sini mungkin ada beberapa hal Pak yang kita mau nanti sampaikan buat menambah wawasan dari sahabat Bawaslu kita yang memang selalu menunggu episode-episodenya podcast Bawaslu. Mereka tuh bisa siapa yang dikira besok di episode berikutnya yang akan hadir di podcastnya Bawaslu. Nah, ini karena besok di tanggal 15 itu kan hari jadinya Bawaslu Kabupaten Kota dari panitia pengawas menjadi badan pengawas. Makanya kami kedatangan tamu yang sangat istimewa di menyambut ya atau untuk besok kita memperingati hari jadinya Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, di sini mungkin nih Pak, ini ke Pak Dr. Khairul Fahmi terutama.
Kan kalau tadi Pak Edi bilang dipakar, Ya, pakar ini ya, dulu. Di sini gini Pak, kan sekarang ini memang dengan adanya putusan MK 135 itu kayaknya apa ya, terjadi semacam bukan kisru sih sebenarnya, tapi sudah macam muncul wacana-wacana yang sebenarnya itu belum jelas ya. Apakah, tapi kan sebenarnya putusan MK itu final dan binding ya, jadi maksudnya memang sudah mengikat ya. Nah tergantung nanti apakah nanti memang dijalankan atau tidak katanya. Nah ini kan di partai politik pun sudah banyak juga kadang yang diskusi datang ke Bawaslu. Kita tentu Bawaslu nggak bisa juga menyatakan itu harus dijalankan atau tidak, tapi sebagai negara yang memang kita negara hukum itu wajib melaksanakan putusan MK. Cuma kan nanti tinggal nanti di tingkat pusat seperti apa kebijakannya yang akan dilakukan dari putusan MK. Nah itu menurut Pak Dr. Khairul Fahmi selaku akademisi itu kira-kira seperti apa putusan? Nah ini kita tanyakan juga nih. Putusan MK 135 ini seperti apa nih Pak? Ya kalau putusan MK 135 itu kan putusan pengujian undang-undang. Iya. Kalau putusan pengujian undang itu sifat putusannya final dan mengikat. Iya. Itu clear. Itu ada di pasal 24C ayat 1 konstitusi kita. Iya. Jadi kalau konstitusi mengatakan putusan MK itu final dan mengikat, maka semuanya harus mematuhinya. Jadi sebenarnya kalau apakah putusan MK itu akan dilaksanakan atau tidak, sebenarnya itu bukan opsi. Iya. Dia hanya satu, wajib dilaksanakan. Jadi tidak ada opsi ya? Tidak ada opsi karena putusan MK itu kan final dan mengikat Iya. semua. Nah, termasuk oleh pembentuk undang-undang. Karena putusan MK itu setara dengan undang-undang. Iya. Nah, karena putusan MK itu sebagai hasil dari penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang Iya. memang oleh konstitusi sendiri diberi kewenangan itu. Sudah melalui beberapa pertimbangan. Iya, jadi opsi apakah itu akan dilaksanakan atau tidak itu bukan opsi. Bukan opsi. Nah, yang kedua alasannya adalah ini soal azas. Iya. Dalam hukum itu dikenal azas res judicata pro veritate habetur. Bahwa setiap putusan pengadilan itu dia benar Iya. dan dia wajib diikuti atau dipatuhi. Iya. Ini dengan satu sifat final mengikatnya, kedua asas res judicata itu putusan MK itu mesti dilaksanakan, termasuk oleh pemerintah dan pembentuk undang-undang. Iya. Gitu. Jadi memang harus ya, itu Ya. bukan opsi. Bukan opsi Itu bukan karena pilihan. itu hukum. Kita kan Iya. negara hukum, kalau Iya. kita negara hukum, Harus taat pada hukum. Gitu ya. betul taat kepada hukum. Yang kedua, kita adalah negara yang menganut sistem presidensil. Dan sistem presidensil itu adalah sistem yang kemudian mengadopsi yang namanya mekanisme pemisahan kekuasaan. Iya. Seperti legislatif, yudikatif gitu ya. Iya. Tiga itu adalah cabang kekuasaan yang punya berhubungan dalam skema check and balances, saling mengawasi dan menyimbangi. Iya. Jadi putusan MK dalam pengujian undang itu sebetulnya adalah cara MK mengimbangi kekuasaan pembentuk undang-undang. Iya. Nah, pada saat MK menggunakan fungsinya untuk mengimbangi kekuasaan pembentuk undang-undang dan melalui proses pengujian undang, maka di sisi lain pembentuk undang-undang, presiden dan DPR juga harus menghormati itu. Iya. Gitu. Tapi menurut pandangan Pak Dokter sendiri, dengan sekarang kan masih simpang siur. Bahkan mungkin kita pernah di beberapa kegiatan yang hadir di Ketua Komisi 2 kan seperti masih ada pro dan kontra untuk melaksanakan keputusan MK tadi. Sementara kita sebagai negara hukum kan wajib taat pada hukum dan melaksanakan putusan. Menurut pandangan Pak Dokter sendiri, kira-kira itu apakah memang itu tidak memungkinkan untuk dilaksanakan di negara kita di putusan MK ini? Ya kalau sikap boleh aja, karena Iya. memang dalam skema pemisahan kekuasaan dengan prinsip check and balances itu pasti akan ada gesekan antar cabang kekuasaan. Iya. Satu bentuk gesekan itu pada saat Mahkamah Konstitusi itu mengeluarkan putusan pengujian undang, Iya. itu akan memunculkan perlawanan lah ya, katakan dengan bahasa begitu ya, terhadap putusan itu oleh cabang kekuasaan yang punya wewenang untuk membentuk undang-undang. Iya. Dalam batas mengkritisi pemikiran, mengkritisi alasan MK itu sah-sah saja, boleh saja, karena itu Iya. bagian dari apa yang disebut dengan dinamika ketatanegaraan. Yang nggak boleh adalah kalau sampai kesimpulan bahwa menolak putusan Mahkamah Konstitusi, itu nggak boleh. Tapi kalau sebatas mengkritisi ini putusan nilai kehormatan ini itu dan segala macamnya, itu wajar-wajar saja. Iya. Karena yang jangankan organisasi kekuasaan, kita aja dulu bertiga nih kalau untuk memutuskan sesuatu, kalau sesuatu itu kita punya perbedaan pasti akan berdebat. Iya. Apalagi negara, apalagi kekuasaan negara. Iya. Jadi kita bilang ya dalam batas dinamika kekuasaan negara,
hubungan yang kadang-kadang mesra, kadang-kadang itu berbenturan atau mungkin memunculkan ketegangan, itu sesuatu yang sah-sah saja. Boleh aja itu bagian di luar sana dinamika ketatanegaraan kita. Yang penting ujungnya adalah semua harus tunduk kepada prinsip negara hukum. Ketika lembaga kekuasaan kehakiman memutuskan A, maka semua kita, apalagi penyelenggara negara, apalagi lembaga penyelenggara negara, itu harus menjadi contoh. Walaupun tidak setuju dengan putusan itu sendiri. Ya, kita boleh tidak setuju dengan substansi, boleh tidak setuju karena mungkin kita masing-masing kita punya pendapat ini, pendapat itu. Tapi kalau sudah menjadi putusan lembaga kekuasaan kehakiman, itu ketidaksetujuan kita itu harus tunduk di bawah kepatuhan kita terhadap prinsip negara hukum. Karena kita negara hukum. Ya. Jadi walaupun mungkin dari oknum di partai yang merasa adanya pemilu lokal yang harus dipisahkan, mungkin ada yang merasa itu minusnya, mereka merasa dirugikan atau bagaimana. Tapi ketika putusan itu sudah memang putusan hukum dari sebuah pengadilan, apalagi itu keputusan dari Mahkamah Konstitusi, itu senang tidak senang itu harus menjalankan. Nah cuma gini Bang, ketika kan berkatanya putusan MK, terus apakah memang di situ DPR itu mau merumuskan dulu apakah kami laksanakan atau tidak? Nah pandangan Bapak seharusnya apakah ini memang sebuah hal yang bisa untuk dimusyawarahkan kembali sebagai putusan MK? Saya ingin memisahkan ya, kalau sebatas itu bagian dari dinamika ketatanegaraan, nggak apa-apa, karena kemarin ada partai yang menyatakan menolak, yang menyatakan menerima, ada yang kemudian masih kami telah dulu. Nggak apa-apa, sebatas itu nggak masalah, tapi jangan sampai ujungnya adalah menolak putusan itu. Bisa juga kan putusan pengadilan gimana mau menolaknya, atau opsi mau melaksanakan atau tidak. Gimana caranya mau melaksanakan atau tidak dalam sesuatu yang secara hukum dia sudah diputuskan begitu. Dan putusan MK itu kan di amanatnya selalu dinyatakan bahwa memerintahkan memuat putusan ini dalam berita negara. Jadi kalau sudah dimuat putusan itu dalam berita negara, dia mengikat sebagai sebuah hukum, sama kayak undang-undang. Undang-undang itu kalau sudah ditempatkan di lembaran negara, maka berdasarkan teori fiksi hukum, dia berlaku dan mengikat semua orang. Putusan MK juga kayak gitu. Jadi tidak ada opsi mau menerima atau tolak. Kalau itu dimunculkan, bisa jadi nanti kayak gini. Masyarakat tidak setuju dengan undang-undang, ya kan? Apakah masyarakat punya hak untuk menolaknya? Kan tidak. Kalau sudah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Karena teori fiksi tadi itu, teori fiksi hukum bahwa apabila suatu undang-undang sudah ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran negara, itu mengikat untuk semuanya. Nah itu dasarnya tuh. Kalau DPR sekarang nolak, besok kalau ada masyarakat undang-undang gimana? Akan kacau kita ini. Jadi jangan anggap ya ketika putusan itu dirasa menguntungkan, sah-sah saja setuju. Dianggap ketika tidak menguntungkan, protes. Tapi kalau sudah keputusan itu merupakan sebuah apalagi keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai negara yang kita ada di negara yang taat hukum itu harus menjalankan. Sama kayak putusan 90, banyak akademisi yang mengkritik putusan MK 90 itu. Berapa banyak tuh kritikan berbasis kejanggalan-kejanggalan dalam putusan itu misalkan. Tapi karena dia sudah putusan, kan orang diam. Mau ngapain lagi? Itu putusan kita ikuti. Jadi walaupun ini prinsip dalam negara hukum ya, kalau sudah diputus itu menjadi hukum negara, suka atau tidak suka, kita mesti patuh kepada itu. Karena kita berada di negara kita. Karena memang pemisah putusan 135 dari MK ini memisahkan pemilu lokal dengan pemilu nasional. Kan kadang ada juga yang beranggapan nih, wah ini wacana kisruhnya bahwasanya lembaga Bawaslu itu nanti akan diadvokat karena hanya bekerja sesaat di tahun yang sama karena dengan adanya pemilu serentak atau pemilihan serentak. Nah dengan akhirnya 135 kan ada bahasa yang menyampaikan wacana terselamatkanlah wacana ad hocnya Bawaslu dengan KPU misalnya atau Bawaslunya diadvokat. Nah ini menurut pandangan dari Pak Adil dengan tadi keputusan 135 beliau sampaikan adanya isu termasuk itu menyeret-nyeret lembaga Bawaslu sendiri dianggap wah ini Bawaslu sekali ini dengan putusan ini karena dianggap tidak jadi ad hoc gitu. Nah dari pandangan Pak Adil sendiri itu bagaimana ketika putusan 135 nanti itu dikaitkan dengan kelembagaan Bawaslu sendiri? Putusan 135 ini kadang dibaca begini, kita harus klasifikasi dulu, ini pembicaraannya murni hukum atau murni politik. Kalau dia pembicaraannya hukum, saya pikir clear ya, putusan ini harus dijalankan. Nggak ada
lain sebenarnya. Tapi kalau kita bicara politik, diskursus politik ini beda lagi. Pasti akan ada kontestasi, ada negosiasi di sana, ada perundingan-perundingan lah yang menyebabkan pilihan-pilihan akan diambil secara politik, tapi tidak secara hukum. Nah, untuk Bawaslu sendiri, kalau saya berpendapat begini, putusan 135 ini menghentikan diskursus tentang permanen atau tidaknya lembaga negara, karena memang secara opsi saja tidak ada waktu untuk penyelenggara sebenarnya untuk dalam fase waktu 5 tahun bekerja itu ada waktu senggang yang sangat jauh dibanding intensitasnya. Ya, mungkin 2 tahun intensitasnya terlalu tinggi, sangat tinggi. Lalu di 3 tahun selanjutnya tidak setinggi itu intensitasnya. Jadi, dan sebenarnya tanpa putusan 135 pun lembaga penyelenggara pemilu itu memang sudah diamankan untuk dia menjadi permanen. Jadi tidak ada perdebatan. Jadi jangan diseret-seret ke isu yang lain. Putusan 135 ini diseretlah ini nanti kalau putusannya ini dijalankan nanti diuntungkan penyelenggaranya, bukan itu. Jadi substansinya bukan itu. Substansinya itu yang pertama penguatan demokrasi kita pasti. Lalu yang kedua itu penguatan sistem presidensial kita. Karena pilihan-pilihan model yang dalam putusan 55 itu kalau kita lihat di putusan 55 2019 itu di model yang keempat itu kan ada yang pemisahan pemilu lokal dan pemilu nasional. Dan itulah yang sekarang dipilih oleh MK. Apakah MK salah untuk menentukan pilihan itu? Saya pikir tidak. Karena dengan basis etik dan penyelamatan moral bertata negara kita, maka MK perlu melakukan intervensi kebijakan itu dengan membuat putusan yang lebih tegas dengan memilih satu sistem model. Nah, kalau tadi Pak Fahmi bicara tentang prinsip hukum di mana putusan itu harus dijalankan suka atau tidak, dalam konteks hukum Islam ini Pak Fahmi, itu kan ada juga kaidah hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Putusan hakim itu mengangkat perbedaan. Jadi ketika mahkamah sudah memutuskan, ketika hakim sudah memutuskan, maka tidak ada opsi perdebatan lagi. Suka atau tidak suka, dimenangkan secara politik atau tidak diuntungkan secara politik atau tidak diuntungkan, itu bukan perdebatan hukum sebenarnya. Itu sudah perdebatan politik dalam dua kamar yang berbeda. Maka jangan dicampur-campur, ini perdebatan politik atau perdebatan hukum. Sehingga kan sekarang Bawaslu diseret-seret dalam putusan 135 kan setelah diuntungkan gitu. Nah terus Pak, ini mungkin juga berkaitan dengan penguatan kelembagaan tadi ya. Kan baru ini juga ada keputusan MK 104 ya, dari adanya pasal 104 di Undang-Undang Nomor 7 berkaitan dengan kewenangan Bawaslu memberikan rekomendasi. Sekarang putusannya rekomendasi itu sudah menjadi putusan. Dan kalau putusan kan kalau rekomendasi beda ya. Kadang-kala itu memang bisa tidak ditindaklanjuti dengan pertimbangan seperti apa. Nah kalau putusan itu mereka harus jalankan. Nah itu menurut pandangan Pak Edi sendiri dari akademisi terhadap putusan 104 ini. Nah itu seperti apa Pak terhadap lembaga Bawaslu sendiri? Oke. Putusan 104 ini sebenarnya kan sedang melakukan judicial review terhadap yang di judicial review itu kan undang-undang pilkada. Nah, di sini kan ada semacam norma yang berbeda ketika kita bandingkan antara undang-undang pemilu dengan undang-undang pilkada. Di pemilu itu Bawaslu hasil kajian yang merupakan putusan, sedangkan di pilkada hasil kajiannya itu hanya rekomendasi. Jadi ketika rekomendasi, maka KPU nanti akan melakukan kajian ulang lagi terhadap rekomendasi Bawaslu. Jadi tidak mesti ditindaklanjuti. Dalam arti kata seperti itu. Nah, putusan 104 ini bagi saya mengembalikan ya kalau disebut marwah kelembagaan Bawaslu, artinya Bawaslu itu bukan subordinasi dari lembaga penyelenggara pemilu yang lain, tapi dia setara kedudukannya. Karena rezim pilkada dan rezim pemilu dalam berbagai putusan MK itu sudah disamakan, maka perlu ada harmonisasi hukum juga antara undang-undang pemilu 7 2017 itu dengan undang-undang pilkada, di mana tugas dan fungsi Bawaslu itu juga harus setara dengan KPU. Maka putusannya itu tidak lagi disebut rekomendasi, dan putusannya itu harus ditindaklanjuti oleh
KPU. Nah bagi saya ini jauh lebih sehat karena Bawaslu ini tidak lagi semacam anak yang subordinatif lah. Dia hanya bagian kecil dari Anak yang tidak diperhatikan atau anak yang dididikan? ya macam ompong lah, dia diberi kekuatan tetapi nggak punya gigi untuk mendidik. Tapi ini kan dalam soal administratif ya, kita berharap bahwa penguatan terhadap Bawaslu ini tidak saja pada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administratif, tapi juga pada hal-hal yang lain terkait isu-isu yang banyak itu kan soal pemilu kan yang selalu berulang itu masalahnya ya politik uang, netralitas ASN. Nah itu kan melibatkan lembaga lain, bicara tentang pidana pemilu kita melibatkan ada sentra Gakumdu di sana. Lalu soal netralitas ASN ketika ada BKN-nya di sana, maka itu perlu harmonisasi juga. Jadi putusan 104 itu sebagai jalan masuk, entry point, kita melakukan harmonisasi hukum untuk penguatan kelembagaan. Penguatan lembaga Bawaslu. Iya, apapun Bawaslu, KPU, yang penting penyelenggaraan. Oke. Nah itu tadi sahabat Bawaslu ya. Karena kalau kita bahas tuntas putusan MK 135 dengan putusan MK yang pasal 104 yang baru yang diputuskan oleh MK, itu kita butuh waktu tuh bisa melebihi SKS ya. Kita nggak bisa kupas hanya dalam waktu 10 menit. Nah di sini karena memang pakar-pakar kita ini istilahnya waktunya sempit, nah kita memang nggak bisa panjang lebar untuk mengupas tuntas dengan putusan MK. Nah tinggal nanti sahabat Bawaslu mungkin nanti mengembangkan, kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa langsung ya sama pakar-pakarnya nanti itu mungkin tidak di dalam podcastnya, atau silakan tulis komentar nanti dalam podcast pertanyaan-pertanyaannya, mungkin Bawaslu bisa menyampaikan itu kepada Pak Ervan sendiri ataupun kepada Pak Adi Aulianya. Nah ini Pak, ini Bawaslu kan besok hari tanggal 15 Agustus itu hari jadinya Bawaslu Kabupaten Kota dari Panitia Pengawas menuju 2015. Di sini kita ulang tahun yang ke-7. Kalau Edi itu sudah ulang tahun yang ke-80, kita yang ke-7. 7 tahun itu kan berarti baru, kalau ibaratkan anak kecil dia baru masuk SD, pendidikan dasar. Nah, di sini untuk penguatan kelembagaan Bawaslu sendiri. Nah, mungkin kita mengharapkan dari Pak Edil, Pak Fahmi itu masukan kritikan terhadap Bawaslu. Mungkin kritikan seperti apa kemarin kami bisa nanti mengevaluasi lembaga Bawaslu sendiri, dan mungkin di situ juga memberikan pandangan seperti apa sih Bawaslu itu ketika memang menghadapi sebuah penanganan pelanggaran yang berkaitan dengan hukum. Nah mungkin kita mulai dari Pak Adil dulu. Dari tadi Pak Dokter terus nih, nah sekarang Pak Adil. Ya saya pikir umur 7 tahun itu lagi imut-imutnya dan pembentukan karakter itu memang di umur 7 tahun itu luar biasa tuh dampaknya. Jadi saya pikir ketika kita ingin bicara penguatan kelembagaan penyelenggaraan pemilu termasuk di sana di dalamnya Bawaslu, maka yang perlu kita perhatikan sumber masalahnya sekarang sebenarnya di mana. Kalau kita hubungkan lagi ke putusan 104 itu, kalau memang putusan hasil kajian dari Bawaslu itu sifatnya putusan, maka perlu ada penguatan rekrutmen dari komisioner Bawaslu itu sendiri. Maka kita tahu lah rekrutmen itu ada dinamikanya tersendiri, ada pembicaraan negosiasi macam-macam lah. Tapi yang paling penting itu adalah penguatan kapabilitas dan kapasitas dari komisioner, dari SDM yang ada di Bawaslu. Jadi kalau saya melihat kalau tidak hati-hati ke depannya, kalau putusan 104 ini nanti masuk dalam bagian kodifikasi perbaikan undang-undang pemilu dan pilkada, maka kita membutuhkan komisioner Bawaslu yang jauh lebih bermutu gitu. Karena tidak asal-asalan untuk menempatkan orang, karena kita sedang bertaruh dengan nama lembaga. Artinya begini, kalau putusan nanti akan dikeluarkan oleh Bawaslu, tahu-tahu putusan ini tidak didasarkan pada kajian yang mendalam, lalu putusan ini kan rentan digugat lagi, maka menimbulkan masalah hukum baru lagi, maka harus berhati-hati. Jadi persoalan klasik di Bawaslu kan persoalan SDM. Kita sangat mendorong untuk penguatan Bawaslu yang lebih kuat itu ya, terutama penguatan SDM di level ad hoc yang beban kerjanya jauh lebih berat.
tanpa menafikan kerja yang lainnya lebih berat, maka penguatan itu butuh di sana. Baik penguatan secara kapasitas individunya atau penguatan kewenangan kelembagaan. Iya. Saya pikir begitu. Iya. Jadi memang itu butuh penguatan ya Pak. Iya, sangat. Tapi tadi ada sedikit ya Pak, karena tadi ada rekrutmennya, dinamika rekrutmennya itu memang bisa yang berkualitas. Tentu tidak lepas dari para akademisi yang sebagai misalnya. Nah, tentu para akademisi bisa melihat menjeli ya, dan punya potensi atau tidak. Nah, terlepas dari dinamika yang ada sekarang ya, saudara semua. Mungkin langsung ke Pak Dr. Irfan ini. Ya, sambung aja. Jadi Ya. memang yang perlu diperbaiki untuk penguatan Bawaslu itu adalah perbaikan mekanisme rekrutmen. Iya. Pola rekrutmen itu harus memastikan yang terpilih itu adalah orang-orang yang memang secara kapasitas integritasnya itu memang cocok untuk di Bawaslu. Iya. Jadi ada orang yang dia punya kapasitas bagus, tapi bukan untuk dikerja di Bawaslu. Iya, benar. Jadi memang the right man on the right job itu penting. Iya. Nah, kerja Bawaslu itu apa? Kerjanya kerja pengawasan, kerja penegakan hukum. Maka mestilah orang-orang yang punya kapasitas untuk itu yang ditaruh di Bawaslu. Nah, itu penting tuh mekanisme itu, karena salah dalam mengisi menempatkan orang maka itu juga akan berdampak kepada kinerja. Iya. Pasti itu. Jadi SDM itu sangat menentukan di lembaga manapun, termasuk Bawaslu, apalagi Bawaslu itu melaksanakan fungsi penegakan hukum. Iya. Itu. Yang kedua juga penting adalah bagaimana Bawaslu juga bisa jadi trigger lah ya untuk lembaga-lembaga lain yang punya fungsi yang terlibat dalam fungsi penegakan hukum. Contoh dengan kepolisian, dengan kejaksaan. Itu betul-betul Bawaslu itu gimana bisa mewarnai sehingga aparat kepolisian dan kejaksaan yang ditempatkan di Gakumdu itu memang betul-betul bisa penguatan sehingga mereka itu punya paradigma yang sama dengan Bawaslu dalam konteks penegakan hukum. Jangan pengalaman sejauh ini Bawaslu-nya katakan A menambahkan tentang satu kasus, polisi ngomong B, jaksa bikinnya C. Jadi perlu sebetulnya komunikasi yang lebih intensif, penyamaan pandangan yang lebih baik antara Bawaslu dengan penegak hukum itu dalam menangani kasus-kasus. Jadi Gakumdu itu betul jadi tempat untuk menyamakan persepsi. Tapi kan tidak terlepas Pak dari regulasi yang nggak kemudian sendiri. Ya, itu karena aspek regulasinya lain. agak lemah. Ya, itu aspek lain yang memang perlu ya diperbaiki juga. Karena kalau dalam kerangka berpikir sistem hukum dia nggak bisa distruktur saja. Iya. Substansi penting juga. Iya, Dan kita bicara Bawaslu-nya, maka dia perlu sebenarnya untuk bagaimana kapasitas itu komunikasi itu dijaga, ditingkatkan, kemudian diintensifkan dalam penanganan kasus itu. Dan terakhir saya kira yang juga perlu adalah soliditas ya antara penyelenggara pemilu. Ya, KPU dengan Bawaslu itu penting menjaga relasi yang efektif dengan KPU. Ya, jangan kayak Tom and Jerry itu dengan Bawaslu-nya. Karena bagaimanapun kerja Bawaslu dan KPU itu kan kerja penyelenggara pemilu. Jadi harus saling bersinergi. Kalau ada yang melanggar aturan, ya mestinya KPU dan Bawaslu satu visi, satu semangat untuk memastikan bahwa semua tahapan pemilu dan semua orang yang terlibat dalam pemilu itu mematuhi aturan lain. Semangat itu sama. KPU laksanakan teknisnya, Bawaslu awasi itu. Jadi jangan dua lembaga ini kan pulang saling Tom and Jerry tadi ya? Iya, Tom and Jerry. Nggak pernah aku sampai sekarang. Ya, makanya itu penting memahami porsi masing-masing dan menghindari kecurigaan antar lembaga. Karena tugas KPU Bawaslu itu sama kok. Dia kan dirujuk ke norma konstitusi yang sama. Kalau kok ngapain lembaga ini yang kemudian tidak bagus komunikasinya, justru ketika ini tidak bagus komunikasi, yang lain seenaknya lakukan pelanggaran. Nah ini penting ya. Jadi saya punya 3 poin itu ya untuk konteks penguatan. Dan saya lihat walaupun 7 tahun usianya itu, tapi sebelumnya kan NU kan juga sudah panjang kisah sebetulnya, pengalaman panjang itu saya kira sudah lebih dari cukup ya untuk Bawaslu itu ke depan bergerak lebih baik lagi. Dan terakhir nih, Bawaslu mesti ikut memberikan kontribusi dalam penataan kembali regulasi pemilu, khususnya untuk hal-hal berkaitan dengan penegakan hukum. Kalau bisa
evaluasi penegakan hukum pemilu selama beberapa periode pemilu terakhir ini yang itu ada di Bawaslu, itu jadi bahan yang akan diserahkan ke DPR, baik untuk konteks penanganan pelanggaran administrasi, sengketanya, pidananya, maupun etiknya. Jadi semua itu yang semuanya masuk ke satu pintu dari Bawaslu itu harus ada kerangka evaluasinya, ada kerangka berpikir kemudian diserahkan ke DPR untuk kemudian diperbaiki. Iya. Gitu. Jadi memang Bawaslu yang memberikan Harus, karena Bawaslu punya Iya. yang tahu persis masalah-masalah detail di lapangan Iya, itu. Di situ. benar. Karena risiko paling tinggi dalam pembentukan undang-undang itu ada di detailnya. Membahas detail itu orang paling tidak mau. Orang maunya undang itu umum-umum aja. Nah, Akhirnya banyak masalah dalam masalah. dan Bawaslu bisa ya untuk sampai sedetail itu melaksanakan. Ya mesti, karena kan tugasnya Bawaslu. Iya. Oke. Baik, sahabat Bawaslu semua. Nah, itu tadi yang dari diskusi kita dengan dua narasumber kita, pakar-pakar pemilu. Nah, mungkin sahabat Bawaslu semua sudah menyimak dan mendengarkan ya, sambil ngopi seperti apa putusan-putusan yang kita bahas tadi 135 dan 104 dan putusan MK, kemudian untuk penguatan kelembagaan Bawaslu itu sendiri. Jadi supaya tidak ada perspektif yang negatif terhadap Bawaslu sendiri ketika ada penyelesaian kasus atau penanganan pelanggaran kasus yang terkadang itu mungkin secara regulasinya dia itu masih lemah, tidak seperti mengungkapkan kasus money politik. Kadang tidak jelas di situ unsur-unsurnya atau masih abu-abu, dan nanti ketika permasalahannya sudah diputus dianggap tidak memuaskan hasilnya, Bawaslunya yang disalahkan. Nah, jadi di sini dalam rangka penguatan kelembagaan Bawaslu sendiri, kita sudah dengarkan semua dari para pakar kita bahwasanya memang pertama itu dari dinamika rekrutmennya harus mengambil memang yang direkrut itu adalah SDM yang berkualitas untuk menghasilkan pengawasan dan kinerja yang berkualitas dan terutama berintegritas. Kemudian butuhnya ada soliditas, kesolidan antara penyelenggara pemilu itu sendiri, di mana itu ada KPU dengan Bawaslu, harus saling bersinergi untuk bisa mewujudkan cita-cita demokrasi itu sendiri, menegakkan pilar-pilar demokrasi terutama di Kabupaten Sulawesi Selatan. Dan juga di situ diharapkan ya, terutama penyelenggara pemilu ya Pak ya, diharapkan itu punya kontribusi terhadap mungkin adanya penyusunan regulasi, karena memang lembaga penyelenggara itu sendiri yang merasakan seperti apa. Nah, untuk menguatkan kelembagaan ini tentu regulasinya juga harus dikuatkan. Nah, mungkin itu Pak, sekadar terakhir ini kita butuh ucapan selamat untuk Bawaslu-nya Pak, mungkin dari Pak Fahmi dulu. Baik, terima kasih. Inilah selamat ulang tahun yang ke-7 ya untuk Bawaslu sebagai Bawaslu Kabupaten sebagai lembaga yang permanen ya. Iya. Mudah-mudahan panjang umur ya. Panjang umur maksudnya nanti nggak jadi lembaga yang lain. Jangan dimaksud tahunnya Pak. Dan kemudian fungsinya makin dikuatkan, perannya juga makin dikuatkan sehingga mau betul-betul berkontribusi untuk menjaga pemilu agar tetap berjalan secara jujur dan adil. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Romami. Lanjut Pak Aidil. Baik, selamat ulang tahun untuk Bawaslu Kabupaten. Mudah-mudahan di usia yang imut-imut ini Bawaslu terus membentuk karakter yang lebih baik dari sisi kinerja dan lain sebagainya. Dan tadi pesan yang sangat luar biasa dari Pak Fahmi tadi, ikut berkontribusi aktif dalam perbaikan regulasi kepemiluan di Indonesia. Itu saja. Oke, sahabat Bawaslu semua, kita sudah dengan adanya ucapan selamat dari pakar pemilu sendiri berkaitan dengan hari jadinya Bawaslu Kabupaten Kota. Oke, sahabat Bawaslu semua, sampai di sini dulu diskusi kita. Nanti kita berharap sahabat Bawaslu masih tetap setia ya, menunggu episode-episode terbaru dengan tema-tema yang berbeda dan dengan narasumber-narasumber yang luar biasa dan yang istimewa. Mungkin itu sahabat Bawaslu semua. Sekali lagi terima kasih Pak Khairul Fahmi, Pak Adil Aulia, dan juga sahabat Bawaslu semua. Dalam memperingati nanti juga meriahkan ulang tahun atau hari jadinya Bawaslu Kabupaten Kota yang ke-7. Di sini tentu kita juga berharap doa dari sahabat Bawaslu semua terhadap kinerja Bawaslu, dan yang terpenting di sini harapan Bawaslu itu sendiri adalah penguatan kelembagaan kita, dan kita berharap lembaga Bawaslu itu akan menjadi lembaga yang kuat dalam hal menegakkan demokrasi di negara kita, dan tentu juga dibutuhkan adanya
penguatan terutama ada regulasi yang kuat untuk kewenangan Bawaslu itu sendiri. Demikian dulu sahabat Bawaslu semua, terima kasih. Salam penegakan hukum pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.